Assalamualaikum sahabat Elsifa semuanya, kembali lagi dengan saya Akila Rahma di program Opsi dan seru penuh inspirasi ya. Akila akan menemani sahabat sampai jam ke depan ya dengan narasumber yang akan membagikan inspirasi-inspirasi dengan tema kesehatan. Ya, sahabat Elsifa, kali ini kita bakal ngobrol membahas topik yang mungkin terdengar sangat serius ya, tapi sebenarnya nih kalau dibilang sangat dekat gitu ya dengan kehidupan kita karena kalau nggak sekarang tuh banyak anak muda yang terkena diabetes gitu ya. Nah, biasanya nih kalau kita mengira diabetes itu penyakit orang tua, tapi karena kebiasaan anak zaman sekarang tuh makan instan gitu ya, terus begadang juga, jadi rentan gitu. Nah, kenapa bisa begitu juga bagaimana sih cara pencegahannya? Nah, jangan panik dulu ya Sobat Elsifa, hari ini kita akan kupas bersama-sama dengan narasumber kita yang udah hadir di studio. Ada Teh Atin Janatin ya. Selamat pagi Teh. Pagi Teh. Nah, gimana kabarnya nih Teh? Sehat saat ini. Alhamdulillah ya. Nah, Teh Atin ini seorang perawat klinik Ashifa ya, sahabat Elsifa. Jadi pastikan sahabat Elsifa tetap stay tune terus di 100,2 Elsifa FM Radio Inspirasiku. Nah, buat sahabat Elsifa yang mau bergabung, boleh banget ya, bisa kirim pertanyaan ataupun berbagi motivasi ya. Bisa langsung kirimin ke WhatsApp atau Telegram di nomor 0853 17552 553 atau DM IG kita juga boleh banget ya di @elsifa_radio. Nah, langsung aja nih kita berbagi tips-tips ya sebelum masuk ke soal gaya hidup modern. Teh, boleh dijelaskan dulu sebenarnya apa sih itu diabetes dan emang kenapa justru anak muda itu sekarang bisa kena diabetes gitu? Banyak ya Iya. sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sharing aja ya Teh ya. Sebelumnya nih aku mau nanya ke Teteh pernah dengar diabetes itu apa gitu bahasa di masyarakat umum? Biasanya sih kelebihan gula gitu Gula, ya. betul, kencing manis katanya penyakit gula gitu ya. Betul, sebenarnya itu. Jadi diabetes itu dia penyakit, sebenarnya penyakit di mana si darah dalam tubuh kita itu kelebihan gula. Gitu. Jadi ada gulanya tapi berlebihan gitu. Atau bisa juga disebut kencing manis. Kencing manis itu karena ada di dalam pipis kita, urin kita itu ada kandungan gulanya yang harusnya nggak ada gitu, harusnya terserap sama tubuh, ternyata loss gitu, jadi ke bawah sampai ke pipis, ke urin gitu. Gitu. Karena pasti bisa gitu ya, kok tiba-tiba bisa kena diabetes, kok kenapa tiba-tiba jadi punya penyakit gula gitu ya. Itu tuh sebenarnya penyebabnya ya tadi yang Teteh bilang ya, dari pola makan kita gitu. Jadi si diabetes ini kenapa bisa timbul, organ tubuh kita tuh ada salah satu namanya pankreas. Pankreas. Si pankreas ini dia menghasilkan hormon yang namanya insulin. Nah, si insulin ini Teh gunanya kalau kita makan, entah itu kopi, kue, apapun gitu ya, makan sehari-hari nasi. Si insulin ini dia fungsinya itu untuk mengontrol si gula darah yang diserap. Nah, kenapa bisa jadi diabetes? Si insulin ini udah kewalahan. Makanya si gulanya loss ke darah, ke urin, dan sebagainya. Jadi bisa menyebar ke mana-mana gitu. Betul. Pankreas itu atau sama dengan hati gitu? Nggak beda, pankreas ada organ pankreas namanya. Kalau hati ada juga hati gitu. Kalau hati dia lebih ke buat apa ya namanya? ngefilter darah gitu selain ginjal ya. Dan dia fungsi utamanya untuk ngefilter racun kalau hati. Nah, kalau si pankreas fungsi utamanya untuk menghasilkan insulin, yang dimana si insulin ini bisa kontrol gula darah kita. Jadi beda organ Teh. Beda organ. Berarti bukan tentang faktor usia aja ya, bisa juga pola kehidupan. Betul, pola hidup. Nah, kalau bicara soal gaya hidup modern nih, sebenarnya
apa sih kebiasaan mungkin sekarang yang suka dilakuin sama kebanyakan masyarakat gitu yang sering beresiko memicu diabetes ini tuh? Diabetes sebenarnya faktornya banyak ya. Salah satu penyakit diabetes itu dari keturunan juga bisa teh. Misalkan orang tua kita ada yang diabetes, atau misalkan nenek kita, kakek kita itu bisa menurunkan secara genetik. Tapi selain keturunan, dari pola hidup itu yang paling utama itu biasanya dari makanan. Makanan yang terlalu kebanyakan gula gitu. Makanya kan kalau misalkan kita konsum, ada kurangi ya makanan yang kebanyakan gula, kurangi yang garam-garam yang gurih-gurih ya. Itu yang pertama, makanan yang terlalu berlebihan gula. Terus yang kedua, bisa jadi kita kurang gerak, mager. Kalau bahasa sekarang, males gerak, olahraga. Kenapa selalu ditekankan, yuk olahraga gitu ya, minimal 30 menit aja sehari. Karena memang sengaruh itu gitu ke tubuh kita gitu. Selain efeknya bisa menyegarkan tubuh kita, dan olahraga itu memang bekerja ke jantung dan ke organ lain nantinya gitu. Yang ketiga, pola hidup yang membuat ada kecenderungan menjadi kita punya diabetes itu bisa jadi dia merokok atau minum alkohol. Tapi insya Allah kalau di kita enggak ya. Mungkin yang paling ditekankan yang dua itu sih, dari makanan yang terlalu banyak, konsumsi yang mengandung gula tinggi. Bukan nggak boleh ya, sebenarnya boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Yang keduanya itu olahraga sih, aktivitas fisik nih, harus tingkat. Terus gimana sih cara kita tahu kalau kita tuh punya diabetes? Kayak dokter gimana nih cara deteksinya gitu ya. Nah, kalau diabetes itu ada 3 ciri utama. Yang pertama itu sering pipis, yang kedua itu sering merasa haus, sama yang ketiga itu sering merasa lapar. Bawaannya lapar, misalnya baru makan di jam 1, jam 2, jam setengah 3 udah lapar lagi ya gitu. Tiga ciri utama yang paling simpel banget itu. Ciri lainnya, kita ada luka tapi sembuhnya lama, berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh. Pandangan kabur, kesemutan, itu ciri-ciri juga. Caranya gimana ngedeteksinya adalah dengan kita mengecek rutin minimal sebulan sekali. Kita cek gula darah. Nah, pengecekannya juga ada 3 tahap kita. Yang pertama ada gula darah sewaktu. Misalnya sekarang nih kita mau ngecek bisa. Gitu. Itu normalnya harus di bawah 200. Kalau lebih dari 200 berarti dia ada tanda-tanda nih, ada warning nih. Tapi kalau misalkan sekarang misalnya Tete dicek nih, kita tanya, Tete udah sarapan belum tadi pagi? Nah itu ngaruh teh. Itu namanya gula darah sewaktu pengecekannya. Ada lagi pengecekannya dengan gula darah puasa. Kita diwajibkan puasa dulu sebelum pemeriksaan minimal 8 jam. Nah itu sebenarnya lebih stabil karena kondisi puasa itu kondisi benar-benar tubuh kita lagi bagus gitu. Nah, normalnya kalau pengecekan saat puasa itu gula darahnya di bawah 100 tentang normalnya minimal. Ada lagi satu lagi pengecekan yang untuk memastikan benar ini akurat nggak nih gitu ya. Ada namanya pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan HbA1c itu dia bisa memeriksa kadar gula darah kita 3 bulan yang lalu. Jadi ketahuan nih pakai HbA1c, oh berarti dari 3 bulan yang lalu sebenarnya udah punya diabetes. Jadi cara pemeriksaannya itu dikenali ciri-cirinya sama pemeriksaan gula darah. Tapi misalkan seminggu ini udah ngecek terus minggu depan mau ngecek lagi boleh. Karena banyak faktor teh. Kalau gula darah itu salah satunya kita udah makan apa sebelumnya, terus konsumsi manisnya udah berapa lama, terus ada nggak nih ciri-ciri diabetes yang tadi saya sebutin kayak sering pipis, sering merasa haus, sering pengen makan terus gitu ya, sering kesemutan. Ada nggak ciri-cirinya? Ciri-ciri itu yang 3 aja dulu. Yang 3 utama itu biasanya kalau ada 3 ciri utama itu kita biasanya dokter meresepkan untuk cek dulu gula darahnya, barangkali ada indikasi ke penyakit gula. Jadi kalau nggak ada ciri-ciri itu sebenarnya boleh aja kapan aja periksa ya kan untuk deteksi dini gitu. Berarti apa ya? Kalau misalkan dia kan asin juga berpengaruh buat diabetes. Berarti itu termasuk gula apa itu? Kan biasanya gula kan banyak yang manis-manis gitu. Kalau asin berarti termasuk ke kadar gula yang
rendah atau yang tinggi? Nah, kalau asin itu dia lebih dominannya nanti berefeknya itu ke hipertensinya teh, ke tekanan darah tingginya. Jadi kalau misalkan kan soal ada ya pasien misalkan dia punya penyakit gula darah, tapi dia punya darah tinggi juga. Akhirnya ada komplikasi dari situ. Jadi saling berhubungan gitu satu sama lain. Nah, kenapa pada orang yang dia punya diabetes, terus dia punya hipertensi juga atau darah tinggi, dia harus mengurangi gula dan mengurangi garam. Kalau si garam itu nanti berpengaruhnya ke aliran darahnya. Kebanyakan garam nanti dia bisa berpengaruh kalau hipertensi itu di pembuluh darah teh yang naruhnya gitu. Nah, si pembuluh darah ini nanti dia biasanya pada orang-orang hipertensi itu jadi tebal yang bikin pasokan si darahnya itu berkurang gitu. Nah, apa hubungannya sama orang yang diabetes? Yang orang diabetes dia kan kelebihan gula dalam darahnya. Si darahnya lebih kental. Saat pembuluh darahnya tebal, si darahnya kental, otomatis susah kan suplainya. Nah, efeknya apa? Bisa stroke, bisa serangan jantung. Gitu. Jadi makanan itu sangat berhubungan, entah itu jangan yang terlalu manis, jangan yang terlalu asin, karena efeknya bukan hanya ke satu organ tapi ke organ yang lain juga. Makanya salah satu tipsnya nih perbanyak minum air putih wajib. Untuk apa? Untuk istilahnya mudahnya mengencerkan alirannya gitu. Jadi diolah dalam tubuh tuh nggak berat banget gitu dengan air putih kan. Darah kita, tubuh kita juga dominannya air gitu teh. Jadi perlu banget gitu. Boleh kopi boleh, saya nggak akan melarang untuk kopi gitu ya, mangga gitu. Apalagi sekarang kan dikit-dikit kopi, tapi diimbangi dengan minum air putih yang banyak juga. Ya karena emang sekarang mungkin pemikiran masyarakat tuh kan karena coklat bisa untuk menaikkan mood gitu betul, kan. Jadi betul. kebanyakan orang mungkin sering mengkonsumsi yang manis-manis gitu. Jadinya malah justru itu mengakibatkan diabetes gitu Iya, ya. kalau kebanyakan, kalau berlebihan gitu. Karena itu tadi teh yang kita tarik lagi ke penyebabnya, yang pankreas itu, pankreas menghasilkan hormon insulin. Si insulin ini lama-lama kalau terus-terusan dikasih manis dia lelah gitu. Kalau kita ini manis mulu nih, aku sampai kapan nih nahan terus, akhirnya dibuang. Makanya terjadilah gula darah, ya, diabetes gitu. Iya itu kencing manis gitu. Karena itu sih sebenarnya faktor utamanya. Boleh makan manis tapi tidak berlebihan. Karena di saat kita berlebihan kan yang berlebihan itu nggak baik ya. Jadi itu efeknya ke si pankreas, insulinnya lama-lama jebol gitu. Udah nggak bisa nahan lagi nih, aku udah nggak bisa nyaring lagi nih orang udah over nih makan yang manis-manisnya gitu. Udahlah lepasin aja. Akhirnya terdeteksi lah gula dalam darahnya. Berarti kalau misalkan apa ya, kan udah terkena diabetes nih, cara mencegahnya itu seperti apa? Cara pencegahan untuk diabetes yang belum kena ya Teh ya. Kalau yang belum kena lebih ke mengurangi makanan yang manis yang paling utama ya, pola makan dan pola hidup sih yang utama. Pola makan jadi yang kurangi makanan manis. Kalau pola hidupnya perbanyak aktivitas fisik, olahraga dan pola hidup yang sehat gitu, menghindari alkohol, menghindari merokok gitu. Kalau misalkan sudah terkena diabetes, sudah positif, sudah pemeriksaan dokter dan lain-lain, sudah benar-benar kena diabetes, ya sama, dokter akan menyarankan untuk mengurangi gula atau gulanya diganti, misalkan nasi putih jadi nasi merah yang kadar gulanya lebih rendah gitu ya. Makanan yang manis-manis diganti sama buah-buahan gitu ya, yang gulanya juga nggak terlalu banyak. Terus biasanya tetap disarankan olahraga teratur agar pembuluh darahnya terbuka teh, biasanya kalau olahraga lebih lancar lagi peredaran darahnya. Sama obat biasanya teh ditambahin obat ini biasanya fungsinya untuk mengatur si gula darah biar nggak berlebihan. Jadi dibantuin nih sama obat. Kalau misalkan udah makan buah ternyata, tapi ada nggak sih buah yang dilarang nggak dibuat? boleh ya. Iya. Ada beberapa, biasanya buah yang masih boleh dikonsumsi pada pasien yang diabetes itu apel, pir, jeruk itu masih aman. Alpukat boleh gitu ya. Yang nggak boleh itu biasanya pisang, durian,
biasanya ya itu yang dominan manisnya, apalagi durian gitu Iya, ya. makanya Itu biasanya dibatasi sih biasanya. Kalau yang lain aman. Jeruk aman, apel aman, pir aman, anggur yang lain semangka aman biasanya. Yang agak dibatasi biasanya pisang, durian, pisang sama yang durian. mengandung banyak air gitu ya kebanyakan. Iya kebanyakan ngambil banyak air kayak semangka gitu ya, pir kan airnya lebih dominan. Itu sih balik lagi sebenarnya ke prinsipnya minum air putih gitu. Kalau buah kan biasanya kadang kalau orang diabetes itu pengen yang manis-manis, Iya. tapi kue kayaknya nggak boleh gitu ya, biskuit kayaknya nggak boleh. Ya udah berarti opsi lainnya dokter bisa menyarankan ganti buah aja bu, pak, makan cemilannya. Kurma masih boleh teh, kurma juga. Dia kan manis ya, Iya. tapi cenderung aman kalau untuk yang diabetes, asal tidak berlebihan sih gitu. Paling 3 Sesuai sunah, ganjil aja 1 atau 3. Iya. Kalau sekilo ya tetap aja nanti bakal melonjak sih gula darahnya. Kalau buat sayuran gitu sama atau semuanya boleh? Boleh, sayuran nggak ada batasan karena dia serat sifatnya. Terus kayaknya jarang ya nemu sayuran yang manis gitu. Iya sih. Ya kan? Jadi aman, cenderung aman. Kalau sayuran apapun boleh asal dia nggak ada asam urat ya. Kalau dia punya penyakit asam urat biasanya ngaruhin. Apalagi yang hijau-hijau. Jadi tergantung nih, lihat dulu nih konteksnya si pasien ini punya penyakit apa nih. Kalau misalkan dia diabetes aja, sayuran masih aman apapun gitu. Kalau buah ya itu tadi mungkin durian, pisang dikurangi, yang lainnya aman. Berarti mungkin karena emang makanan terus sama pola hidup gitu Iya. yang benar harus juga. Kalau misalkan begadang gitu juga bisa ngaruh juga. Begadang itu dia bisa menurunkan imun. Kalau imun kita turun, otomatis organ-organ dalam tubuh kita juga ada penurunan fungsi biasanya dari situ. Terus kenapa sih nggak boleh begadang gitu ya? Analogi gampangnya gini teh, saat kita begadang, biasanya orang yang begadang itu lebih cenderung cepat lapar bawaannya. Cepat lapar, terus larinya kemana? Larinya ke ngopi biar nggak ngantuk. Iya. Larinya kemana? Ke ngemil. Terus ngemilnya biasanya yang fast food, kayak ayo udah ya gampang aja lah. Pesan misalkan ayam goreng yang udah ready gitu, atau misalkan burger atau apa gitu ya yang cepat. Nah sebenarnya dari situ gitu bisa timbul yang harusnya malam itu organ kita istirahat gitu ya, malah dipakai untuk mengkonsumsi atau mengolah makanan yang berat gitu. Kan malam tidak disarankan untuk makan malam sebenarnya, karena malam itu ya Allah menyeting tubuh kita tuh yang untuk istirahat gitu. Malam kita istirahat ya organ tubuh kamu gitu, itu haknya untuk istirahat. Tapi ya mungkin beberapa kasus yang memang kejar deadline gitu ya, begadang gitu semalaman. Dari itu sih sebenarnya, dari ngopinya, dari makanannya gitu. Ya apalagi emang anak zaman sekarang itu memang udah mana ngemil apa tengah malam terus habis itu begadang gitu. Sekarang juga begadangnya juga gak bermanfaat gitu jadinya emang segala macam penyakit itu bisa datang gitu. Betul ya, dari diri kita sendiri sih. Maksudnya Allah itu gak akan ngasih penyakit kalau kita menjaga itu. Kalau kitanya acuh ya lama-lama timbul juga gitu. Kan settingannya dari Allah udah dikasih sehat nih, jantung sehat, paru-paru sehat, pankreas sehat. Tiba-tiba dari pola makan kita yang buruk, pola hidup kita yang kurang aktivitas, ya lama-lama si organ itu rusak juga gitu. Jadi maksudnya penyakit itu nggak akan datang kalau kitanya yang ngejaga gitu. Itu sih teh yang saya pelajari ya selama di nakes, menjadi nakes gitu. Gitu. Kalau sarapannya kira-kira cuma buah aja itu berpengaruh juga nggak? Atau emang harus nasi gitu? Nah dulu saya pernah diajarin sama dosen saya ya, beliau dosen keperawatan medikal bedah, dan memang dia ngambil spesialis mengenai diabetes gitu. Sempat ada pertanyaan yang sama kayak gitu waktu kuliah. Jadi disarankan pagi-pagi itu si organ tubuh kita itu jangan dibikin kaget gitu. Sebenarnya pas bangun tidur itu si organ tubuh kita bekerja mengolah makanan yang kemarin sebenarnya. Makanya
bagus sih ada ya sekarang diet gitu ya, Iya. pagi-pagi tuh hanya salad, Iya. buah. Sebenarnya itu lebih bagus daripada nasi sebenarnya gitu. Karena apa? Karena buah sama si sayuran ini berupa salad ya biasanya. Itu cenderung lebih mudah dicerna daripada nasi. Kalau nasi itu dia cenderung berat untuk dicerna pagi hari. Makanya dianjurkan kalau di kesehatan itu makan makan itu ya, sarapan itu di jam 10 ke atas sebenarnya bagusnya. Jadi pagi-pagi itu ya yang simpel aja, sayur atau enggak buah potong boleh gitu. Jadi biar dia diolah dalam tubuhnya nggak terlalu berat bekerjanya. Karena si badan kita tuh masih ngolah yang kemarin loh, belum beres gitu. Saya kemarin kita makan nasi padang nih kan, baru diolah nih hari ini. Hari ini ditambahin lagi nasi uduk, berat gitu si tubuhnya, si organnya. Jadi memang bagus, nanti yang bagus sebenarnya makan pagi-pagi buah dulu atau sayuran dulu gitu. Nanti agak siang atau misalkan dirapel gitu ya, sekalian makan siang baru nasi, itu si organ kita lebih ready gitu. Oh iya, emang waktunya makan nasi nih jam segini gitu. Jadi nggak berat banget gitu si fungsi si organ tubuhnya bekerja gitu. Sebenarnya lebih bagus kayak gitu. Cuman balik lagi ke kebiasaan kita. Iya. Kadang bisa jadi misalkan kita kebiasaannya sehari 3 kali kita makan nasi, terus tiba-tiba nggak, besok aku mau diet, mau makan buah aja misalkan pagi-pagi. Iya sih, nggak kena diabetes, tapi katanya asam lambung gitu. Iya kan? Jadi jangan sekaligus gitu. Kalau misalkan eh, di jam 6 dia makan buah, terus jarak 4 jam, misal jam 9 baru dia makan nasi, nasi. itu boleh nggak apa-apa. Asal bertahap ya, jangan sekaligus gitu. Hari ini masih makan nasi, besoknya langsung makan buah, nggak bisa, itu pasti perih, nanti bakal timbulnya malah asam lambung. Kalau kira-kira dia tuh punya apa ya, kayak suka ngantuk berat gitu, apa itu pengaruh juga buat diabetes? Maksudnya apakah itu tanda-tanda diabetes Atau juga? enggak? Sebenarnya ngantuk itu diakibatkan karena suplai oksigen yang kurang ke otak. Salah satunya ya. Suplai oksigen itu kenapa bisa kurang ke otak? Bisa jadi faktornya adalah dia kurang istirahat, yang paling utama gitu ya. Yang kedua, si makanannya belum nyampe nih ke organnya, ke otaknya gitu ya, si gulanya belum nyampe. Tapi ada juga kasus yang dia udah makan tapi malah ngantuk. Nah kalau itu kebalikannya, berarti dia berlebihan. Gila. Berlebihan gitu, jadi menurunkan kesadaran, akhirnya ngantuk gitu bawaannya gitu. Kalau misalkan sering ngantuk, berhubungan nggak sama diabetes? Kalau bawaannya ngantuk atau kita biasanya sebutnya penurunan kesadaran, justru sebaliknya bisa jadi dia kurang gula darah gitu. Makanya pada pasien-pasien yang pingsan, misalkan ada yang pingsan, tanya dulu udah makan belum. Yang utama pasti itu ditanyain. Terus pasti yang ditanganinya awalnya itu suruh minum teh manis gitu ya. Biar apa? Biar si gula darahnya terpenuhi dulu gitu. Jadi ngantuk itu tanya dulu nih, bisa jadi dia akibat begadang atau dia belum sarapan atau kelebihan makanan gitu. Jadi ada 3 faktor. Kalau misalkan diabetes, yang paling utama yang 3 tadi aja, sering pipis, sering ngerasa haus, sama sering ngerasa lapar. Itu yang paling utama. Biasanya kalau saya yang dengar mah kebanyakan gula terus bikin cepat ngantuk gitu kan, jadinya bisa diabetes gitu. Berarti itu mah dilihat dari apa ya, sebelumnya apa nih, apa dulu, apa dia belum makan kah, apa dia kurang tidur kah gitu. Jadi dilihat sebelumnya dulu gitu. Jadi kita kalau di klinik gitu, kita dalam bekerja juga kalau misalkan ada kasus pingsan atau apa, kita lihat dulu nih pasiennya kenapa nih gitu. Kalau pada orang tua misalkan lebih cenderung ke ada penyakit gula enggak gitu. Walaupun anak muda juga banyak sekarang. Tapi lebih dominan kita kalau pasien-pasien yang udah sepuh-sepuh lebih dominan ke situ. Kalau yang muda kita lihat dulu riwayatnya, ini anak pola makannya gimana, ada ini anak orang tuanya ada keturunan diabetes juga atau enggak. Saya nemu anak yang paling kecil kena diabetes itu umur 6 tahun dia udah kena diabetes. Kelas 1 SD ya, 6 tahun, 7 tahun.
dan itu perempuan gitu. Faktornya apa? Ternyata dia jarang minum air putih dan sering minum kayak apa ya, kayak teh gelas gitu gitu, minuman kemasan yang berasa karena enak manis gitu ya. Ciri-cirinya ternyata si anak ini awalnya itu suka gatal di kelamin, maaf ya. Terus akhirnya diperiksa, terus sering pipis anak ini tuh tiap malam pipis. Padahal kan untuk usia segitu bisa ya bilang ke orang tua, Umi, Abi, aku pengen pipis, tapi dia tuh jadi sering nggak ketahan pipisnya. Ternyata setelah diperiksa ternyata diabetes dan sekarang pengobatan. Pas dilihat, ditelusuri gitu ya, bilang oh ternyata memang dari cemilan yang manis-manis, kue-kue, minuman-minuman kemasan. Dan minuman kemasan itu ini banget ya, jadi perhatian banget gitu buat anak-anak gitu. Itu ngaruh banget sih ke organ tubuhnya dia. Maksudnya kalau anak-anak kan masih rentan ya teh, masih kecil gitu. Oh kita mungkin bisa jadi lebih kebal gitu ya kalau udah gede. Kalau anak-anak kan istilahnya masih bersih, terus tiba-tiba dibom gitu terus-terusan minum gula terus-terusan, ya lama-lama jebol juga. Berarti anak kecil aja juga bisa bisa itu. Dan efek jangka panjangnya bisa kena ginjal juga teh, bisa kena ginjal, bisa kena darah tinggi. Ginjal sih yang paling utama karena dia nyaring ya. Saya dari pankreas udah nggak kesaring si gulanya, terus ke ginjal, di urin, di air pipis nggak kesaring juga, udah harus lama-lama. Jadi dia kena diabetes ya. Nah kalau pasiennya udah kena diabetes pasti dia kena juga ginjal biasanya gitu. Berarti apa ya, double gitu ya. Double penyakitnya, asalnya satu jadi dua, bisa jadi kena darah tinggi juga jadi tiga Karena jadi dari situ, dari diabetes bisa juga dari situ karena terlalu banyak gula. Pokoknya kalau ngomongin diabetes, oh dia penyakit gula, berarti yang harus dikurangi gulanya, konsumsi gulanya jangan boleh tapi jangan berlebihan. Takarannya 2 sendok loh teh per hari, nggak boleh lebih. 2 sendok gula. 2 sendok makan. 2 sendok. Iya, itu kebutuhan tubuh kita tuh segitu doang sebenarnya. Tapi pada realitanya lebih kayaknya. Gitu kan? Iya. Kalau misalkan bisa udah 3 hari ini nih dia tuh ngerasa sering ke kamar mandi gitu buat pipis, tapi di hari-hari berikutnya itu enggak. Nah, apa itu bisa termasuk diabetes atau apa gejala diabetesnya itu udah cuma berhenti sampai situ aja? Iya. Nah, diabetes ini sekalian ya saya jelasin. Diabetes ini ada beberapa tipe teh. Ada yang tipe 1, tipe 2, diabetes kehamilan sama pra-diabetes. Nah, bisa jadi yang itu masuknya ke pra-diabetes. Ke pra-diabetes, jadi belum benar-benar positif diabetes gitu. Sering pipis nih 3 hari ini pipis terus, misalkan dalam sehari bisa 10 kali atau lebih, malah malam juga pipis terus. Oh kenapa nih, dilihat asupan dia minumnya gimana, banyak nggak? Kalau misalkan sehari dia 5 liter ya iya pasti gitu, pasti pipis terus, justru bagus gitu, berarti organnya berjalan dengan baik gitu ya. Jadi pipis yang bagus itu bening teh, sama kayak air yang kita minum, semakin dia keruh berarti itu semakin nggak bagus buat organ ginjal, makin berat kerjanya si ginjal. Nah baru periksa gula. Kalau si kadar gula ya berarti yang diperiksanya biasanya gula darah sewaktu-waktu. Tanya dulu nih sebelumnya minum air putihnya berapa liter, terus minum kopi nggak sebelumnya, terus ditanya sebelumnya udah makan belum, jam berapa makannya, dicek gula darah sewaktu, hasilnya 100 gitu ya, 100, oh bagus nih berarti normal gitu. Dilihat lagi, oh bisa jadi nih ke penyakit lain, bisa jadi dia infeksi saluran kemih atau apa gitu. Tapi ada gejala lain biasanya ada nyeri perut atau enggak biasanya gitu. Terus lihat nih minggu depan polanya masih kayak gitu atau enggak gitu. Kalau misalkan oh enggak nih minggu depan mah aman, enggak sering pipis, oh ya udah berarti aman. Tapi kalau misalkan sama kayak gitu, kita biasanya ngelihatnya sebulan 2 bulan terus-terusan enggak pipisnya. Terus ada rasa sering haus enggak, sering ngerasa sering lapar enggak, dari situ baru nanti biasanya kita cek lagi pengecekannya dengan gula darah puasa, pastiin lagi dengan HbA1c gitu.
Nah, itu pradiabetes misalkan. Terus kita ngecek lagi, ternyata dicek nih gula darah puasanya, ternyata hasilnya 200. Normalnya kan 110 ya. Oh, berarti kayaknya diabetes nih. Tanya, ada katuran, oh iya dari ayahnya atau dari ibunya. Mastiin lagi pakai HbA1c. Ternyata benar nih hasilnya 8, normalnya kan 5,7%. Benar berarti itu positif diabetes. Terus dilihat, ini diabetesnya diabetes tipe 1, tipe 2, pra atau kehamilan gitu ya. Nah, kalau misalkan pradiabetes kayak tadi teh, jadi dicek hari ini normal, minggu depannya ternyata gula darahnya tinggi. Nanti dicek lagi minggu depannya itu, jadi berkala. Kalau misalkan udah positif diabetes, kita lihat ini diabetesnya tipe 1 atau tipe 2. Gitu. Itu ada pemeriksaan lebih lanjut. Kalau diabetes tipe 1, dia si insulinnya itu berkurang produksinya gitu. Kalau diabetes tipe 2, si insulinnya udah jebol, udah nggak kuat, udah nggak bisa nahan. Kalau diabetes kehamilan, itu mah biasanya faktor. Jadi diabetesnya pas hamil, tapi pas udah lahiran udah. Itu hormon yang ngaruh. Ada yang kayak gitu berpengaruh sama anaknya. berpengaruh juga sama janin, bisa jadi keguguran, bisa jadi apa namanya, ke ibunya juga membahayakan pas kelahiran, bisa jadi pendarahan. Tapi kadang kalau diabetes kehamilan itu ada yang pas lahiran tuh ya udah enggak gitu, nggak diabetes, dicek lagi. Tapi ada juga yang ke bawah sampai habis lahiran juga tetap gitu diabetesnya masih nempel gitu. Ada Itu gitu. karena selama kehamilan makan baik juga gitu. Selain itu faktornya hormon teh, kalau kehamilan si hormonnya ngaruh, bisa timbul itu diabetes, makanya dinamakannya diabetes kehamilan gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, tapi paling sering kalau sekarang mah diabetes tipe 1 tipe 2 sih yang masih bisa pakai obat. Berarti banyak sekali ya ternyata apa diabetes Tipe-tipenya. ya, tipe-tipenya gitu ya. Itu dia ya sahabat Elsifa, di segmen pertama ini tadi ada pengenalan gimana itu diabetes, terus tipe-tipenya. Jadi kita ciri-ciri diabetes itu gimana biar kita tahu oh ternyata diabetes itu seperti ini gitu. Juga ada penyebabnya gitu ya sahabat Elsifa. Nah, sahabat Elsifa masih dibuka nih ya yang mau kirim pertanyaan atau berbagi motivasi cerita-cerita tentang kehidupan gitu, boleh banget ya bisa mengirimi WhatsApp atau Telegram di nomor 0853 17552 553 atau DM IG kita juga boleh banget ya di @elsifa_radio. Nah, setelah ini kita akan jeda sejenak dulu ya Bun. Di segmen berikutnya kita akan berbincang-bincang lagi seputar kesehatan tentang diabetes, masih dalam opsi obrolan secara penuh inspirasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 100,2 LP5 FM Radio Inspirasiku. Ashifa Peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman, terus meluaskan manfaat untuk sesama. Tidak hanya dirasakan saudara muslim dalam negeri, namun juga saudara muslim di luar negeri. Hal ini terwujud melalui program-program Ashifa Peduli yang selama ini berjalan. Program peduli pendidikan dengan menyalurkan beasiswa tahfiz. Program peduli sosial kemasyarakatan yang meliputi program keluarga tangguh, yatim bahagia, dan bersama berdaya. Program peduli dakwah melalui program Inspiring Dai dan program peduli dakwah dengan pembagian kado untuk para dai dan iftar bahagia. Program peduli kesehatan melalui kegiatan sehat bahagia, bantuan kesehatan, dan khitanan massal. Program kurban melalui penyaluran daging kurban untuk muslim di Indonesia dan muslim di negara lain.
Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa, Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Ingin memberikan manfaat yang langgeng dan bermakna. Tentu saja kita dapat memberikan warisan kebaikan berupa pedoman hidup yang tak terhitung nilainya bagi generasi mendatang. Pedoman itu adalah Al-Quran. Satu langkah kecil ini akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Yuk ukir nama kita atau custom nama orang tersayang pada musyaf Al-Quran yang kita wakafkan melalui Badan Wakaf Asy-Syifa. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa, Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. LC5 FM Radio Inspirasiku ya. Selamat LC5, kembali lagi bersama Akila di segmen Opsi, obrolan seru penuh inspirasi. Masih membicarakan tentang kesehatan ya, tentang diabetes, karena zaman sekarang tuh banyak nggak cuma orang tua aja, tapi anak muda juga bisa terkena diabetes. Nah, langsung aja nih kita buka ya segmen pertanyaan dari pendengar-pendengar. Langsung dibacain aja. Ini ada dari Rina di Bandung. Bun, saya sering dengar kalau minum kopi tanpa gula itu aman buat penderita. Buat penderita diabetes ya, tapi sekarang banyak kopi kekinian yang pakai susu, creamer, dan topping manis. Itu sebenarnya masih aman gak sih kalau diminum sering-sering gitu, Bun? Oke. Kopi kayaknya lagi hype banget ya di mana-mana. Minum kopi itu boleh, tapi tidak berlebihan. Gitu. Dan yang bagus itu sebenarnya kopinya yang kopi pahit full, tidak ditambah gula, tidak ditambah susu dan creamer sebenarnya gitu ya. Yang bagus itu masih aman untuk ginjal. Maksudnya sehari 3 gelas pun aman, tapi 3 gelas kecil ya, jangan 3 gelas yang seliter. Itu aman teh sebenarnya. Jadi memang Masya Allahnya gitu ya, Allah itu menciptakan ginjal kita itu otomatis gitu. Segitu canggihnya gitu ya. Jadi semua minuman, makanan itu nanti ujungnya pasti disaring gitu sama ginjal. Apalagi minuman ya. Minuman itu pasti disaring, entah itu kopi, entah itu minuman bersoda, entah itu air putih, itu pasti disaring gitu sama ginjal. Nah, yang jadi berbahaya ini kalau minumnya sering dan ditambahin yang tadi, yang creamer, susunya, terus gulanya gitu ya. Tapi gulanya bagus kok, ini mah gulanya misalkan gula tebu atau apa, tapi kan kalau berlebihan mah tetap aja gitu sih, fungsi ginjalnya jadi berat. Kopi boleh, tapi sebaiknya kalau misalkan dia udah ditambah creamer atau apa kayak gula aren gitu ya, ini mana gula aren aman, sebaiknya jangan terlalu banyak. Bawa kopi pahit aja, itu lebih aman. Berarti buat pecinta kopi ini masih Iya, aman ya masih kalau aman. misalkan minum kopi pahit. Americano aja udah Iya. gitu. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih Bun, dari Nadia di Tasik. Nah, kalau mau mencegah diabetes lebih baik stop makan nasi sama sekali atau ada cara lain yang lebih sehat nih untuk mengatur diabetes? Untuk mengatur pola makan. Kalau makan udah ini ya, udah kena diabetes berarti. Iya. Berarti dia penderita ya, penderita diabetes. Untuk pasien yang memang sudah positif, sudah dari hasil pemeriksaan dokter, dari hasil pemeriksaan gula darah benar gitu ya, hasilnya dia diabetes, mungkin lebih makan nasi masih boleh, cuman mungkin opsinya kalau dari ahli gizi itu biasanya diganti dengan nasi merah, dan dimana makanannya itu nasinya ini harus yang rendah gula gitu. Boleh, masih boleh makan nasi putih juga boleh, tapi biasanya porsinya dikurangi gitu. Misalkan satu bakul misalkan jadi cuman satu piring kecil, atau nggak diganti dengan nasi merah gitu ya.
Terus diimbangi dengan sayuran aja, sayuran lebih perbanyak sayur gitu. Dan makanan yang mengandung gula masih boleh sebenarnya, cuma dikurangi aja. Lebih dikurangi karena kan kalau diabetes di dalam tubuh si pankreas tadi kan udah kewalahan ya insulinnya. Jadi ya kita harus ngatur gitu, ngatur biar tidak berlebihan gitu. Terus pasti kalau dia udah diabetes, dia minimal sebulan sekali cek kadar gula darah. Apakah stabil, atau apakah berlebihan, atau bisa jadi ngedrop. Karena kalau total nggak makan nasi, misalkan total di stop, itu malah nanti kebalikannya dia malah ngedrop banget si gula darahnya. Itu juga bisa bikin hilang kesadaran. Gitu. Bisa jadi penyakit yang lain. Bisa jadi ke koma gitu. Karena tubuh kita tetap butuh gula, cuman ya jangan berlebihan. Nah, pasti boleh makan nasi putih boleh, tapi dikurangi. Lebih bagus diganti dengan nasi merah yang kadar gulanya lebih rendah daripada nasi putih. Atau bisa ikutin tips, ada tips yang dia nasi putih tapi nggak dimakan anget-anget teh, jadi biar dia dingin dulu, biar istilahnya biar dia nguap dulu gitu. Gulanya. Nah biasanya si nasi putih yang hangat itu gulanya lebih besar daripada yang udah dingin. Atau bisa jadi si nasinya dimasukin ke kulkas. Tapi kenapa gitu? Enggak, nanti pas mau dimakan besoknya ya biarin dingin dulu. Maksudnya jangan pas keluar banget dari kulkas. Itu juga asik, menurunkan kadar gula darah si nasi gitu. Berarti kan kadang emang nasi merah tuh karena mahal gitu ya harganya, di luar jangkauan. Jadi mungkin tipsnya bisa nasi putih yang tidak dimakan pas lagi Saat itu juga jadi biarin dingin dulu, terus porsinya dikurangi, dan diatur jangan terlalu banyak gitu. Atau bisa ke umbi-umbian boleh teh, singkong boleh, pengganti jagung boleh. Nggak harus nasi putih gitu. Jadi buat tetehnya nggak usah stop banget, nggak apa-apa gitu, masih boleh minum makan nasi putih tapi dikurangi, atau diganti nasi merah, atau diganti jagung, singkong gitu, yang kadar gulanya lebih rendah. Berarti emang sebenarnya makanan itu berpengaruh banget buat hormon tubuh kita gitu. Betul. Karena malah di zaman sekarang tuh apalagi ada junk food gitu, makanan instan itu justru yang malah membuat tubuh kita tuh jadi makin apa ya, gak sehat gitu. Iya, sehat. Pokoknya yang tinggi gula sama tinggi garam itu ngaruhnya besar banget teh, terutama ke pembuluh darah. Nanti efeknya kalau udah ngomongin pembuluh darah pasti efeknya ke jantung, pasti efeknya ke ginjal. Berarti makanan pedas-pedas itu juga. Kalau pedas dia efeknya nanti ke lambung biasanya. Asam lambung, kalau makan pedas dia memicu asam lambung yang lebih keluarnya berlebih. Situ. Jadi apapun yang kita konsumsi harus dipikirin nih, nggak boleh berlebihan gitu. Ada batasan gitu. Saya pada pecinta pedas, nggak bisa kalau makan nggak pedas gitu ya. Selagi masih aman untuk lambungmu ya silakan, tapi efeknya kan nanti jangka panjang. Gitu. Bisa jadi lambung aman, ternyata kenanya usus buntu gitu kan, dan lain-lain. Makanya apa yang kita makan sekarang tuh pikirinnya 2 tahun 5 tahun ke depan teh gitu. Kalau sekarang mungkin nggak kerasa, nggak apa-apa kok, saya dari kemarin makan manis dulu misalkan, minum kopi terus tiap hari misalkan 5 gelas, terus makan kue terus kan, saya pecinta manis. Oke, hari ini nggak apa-apa, tapi 5 tahun ke depan nggak tahu, tahu-tahu diabetes gitu. Jadi nggak hari itu gitu teh, nanti baru kan rasanya Efeknya pas udah tua gitu ya, pas udah apa, emang tubuh tuh benar-benar pengen istirahat. Berarti kalau misalkan tadi udah tipsnya tentang 3 poin tadi ya Bun, yang apa ciri-ciri diabetes gitu, ada apa, sering pipis, sering haus, sama sering ngerasa lapar terus. Terus pencegahannya bisa ke apa, pola makan sama pola hidup. Jadi makanan yang gizi seimbang, banyak sayur buah, kurangi yang tinggi gula,
pola hidupnya olahraga minimal 30 menit sehari, mau jogging terserah, mau jalan santai terserah, minimal 30 menit aja. Atau sekarang lagi hype nge-gym gitu ya, boleh terserah. Sama mungkin kalau dia eh, gemuk, misalkan yang gemuk, berat badannya bisa dikurangi gitu, karena apa namanya, bisa berpengaruh juga ke penyakit diabetes gitu ya, kegemukan. Terus ya itu menghindari alkohol dan merokok. Berarti kalau orang gemuk itu dikhawatirkan gitu diabetes gitu ya. Walaupun yang kurus juga ada ya teh, tapi kalau yang gemuk itu kemungkinan dia kenanya lebih besar daripada yang kurus. Kalau misalkan yang kurus itu berarti karena juga dia kebanyakan gula. Makanya diabetes itu dia penyakit gula, berarti yang harus dikurangi ya gulanya. Penyakit gula yang dimana organ yang kena itu pankreas, yang menyerahnya insulin gitu. Pankreas mengeluarkan insulin, si insulin menyaring gula, udah over gulanya, ya udah nggak kuat lama-lama gula, gitu. Gula darah atau diabetes, gula dalam darah atau diabetes. Berarti udah mungkin cukup terjawab ya semuanya sahabat Elsifa tadi dari Rina di Bandung dan Teh Nadia juga di Tasikmalaya. Ya semoga semua jawabannya bermanfaat ya. Terima kasih buat Teh Atin ya dengan semua materinya gitu ya, sharing-sharingnya terkait diabetes kali ini. Buat sahabat Elsifa juga jangan lupa untuk terus mengikuti program-program lain di 100,2 Elsifa FM. Nah, masih ada banyak program-program menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 100,2 Elsifa FM, Radio Inspirasiku. Saya Akela, pamit undur diri dari ruang dengar sahabat semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.